Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Elisati Laya SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Negeri Medan. Asal sekolah SMP Negeri 3 Lematua, Kecamatan Lematua, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Dan sekarang saya melaksanakan praktek lapangan Kamis tanggal 6 Oktober 2022 dan saya mempunyai koran online dengan judul Gas Air Mata Perintah Siapa dari koran Tempo. Terima kasih. Pagi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, dan marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, dipimpin oleh Destina Bulan. Baik teman-teman, sebelum kita mengenai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Gimana kabarnya semua? Sehat, Pak. Di bawah semua bukunya, lengkap ya? Tidak ada yang sakit? Ya, Pak. Baik. Kita absen ya. Destina Blue, Hadir Pak. kita, Hadir Pak. Destina Hadir Blue, Pak. Rian. Hadir, Pak. Baik, demikian absen kita pada hadir semua kata? Siapa yang tidak hadir? Tidak ada. Oke, baik. Untuk pada hari ini yaitu tentang lanjutan materi kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang norma dan keadilan. Tetapi pada hari ini ya kita menyangkut tentang arti pentingnya norma yang berlaku di dalam masyarakat, yang mungkin anak-anak Bapak juga sudah paham dan sudah mengerti ya masalah tentang norma. Sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin, masalah norma yaitu menyangkut beberapa tujuan. Mungkin anak Bapak juga sudah paham masalah ini. Ya, kenapa di dalam norma tersebut mempunyai kaitannya dengan kepribadian kita masing-masing, merupakan juga perbuatan kita yang setiap hari di dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu kita harus mensyukuri dengan adanya norma di dalam kehidupan kita dan berbangsa dan bernegara dengan hikmat. Dan kedua, berperilaku norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan benar. Dan ketiga, yaitu proses penegakan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan keempat, penegakan tata tertib ya sekolah dengan benar. Dan berikutnya itu berlaku sesuai dengan norma di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu harus kita bisa melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan keenam, yaitu beberapa macam ya tentang keadilan, ya tentang interaksi antara masyarakat. Dan ketujuh, pentingnya norma di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan baik. Dan kedelapan,
sudah harus memahami kenapa harus kita telaah macam-macam norma. Dan kesembilan yaitu menaati norma yang berlaku baik itu di lingkungan sekolah, di masyarakat, dan kesepuluh yaitu beberapa macam norma yang sudah berlaku di Indonesia. Tapi untuk itu bahwa tentang norma tersebut yang sudah kita pahami bersama apa tujuannya, yaitu punya tata aturan masing-masing. Ya, dan untuk itu sesuai juga kemarin bahwa ini lanjutan materi kita, berarti ya sudah ada di kelompoknya masing-masing. Sudah kan? Kemarin ada 4 kelompok kan? Kemarin ada 4 kelompok. Ya. Setelah ya anak-anak Bapak semua, itu ada beberapa yang harus kita pelajari hari ini. Nanti harus dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, bahwa tentang gambar ya, ada gambar ya, ada media yang harus kita jadikan sebagai pedoman untuk berperilaku baik dan untuk juga berperilaku membuat salah satu interaksi antara satu dengan yang lain. Itu di atas ya, ini di atas nanti, ini gambar. Ini merupakan gambar apa? Interaksi ya. Ini nomor 1, nanti silakan diamati masing-masing kelompok. Gambar kedua, ini gambar kedua. Ini masalah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Itu nanti silakan diamati masing-masing kelompok. Dan ketika juga salah satu pelanggaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan berikutnya yaitu masalah keadilan. Ya, masalah keadilan terhadap masyarakat Indonesia. Yang kemarin Bapak juga sudah sampaikan bahwa yang membedakan manusia itu yang hanya jabatan, ya, tetapi kita di depan hukum kita sama-sama sebagai warga negara Indonesia. Untuk itu, ya, setelah anak-anak Bapak melihat gambar atau melihat di atas, apakah ada yang perlu ditanyakan? Saya Pak. Oke, silakan berdiri. Di gambar kedua, apa yang dilakukan polisi di jalan? Siapa yang bisa menjawab dari kelompok lain? Saya Pak. Oke, silakan berdiri. Itu menurut kami itu polisi telah melakukan razia di jalanan bagi masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Oke, mantap jawaban. Silakan. Di dalam gambar 1 tersebut, apa yang mereka lakukan? Oke, siapa yang bisa menjawab dari kelompok lain? Kami dari kelompok 3 menjawab pertanyaan pertama, yaitu di gambar ke-1 itu menurut kami yaitu sedang melakukan penjualan antar masyarakat lain. Oke, baik. Norma di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu silakan diamati juga videonya. Baik, gimana? Udah dilihat? Sudah. Apa yang terjadi? Dari awal tadi videonya, apa ya anak-anak Bapak pahami
apa yang harus diamati, apa yang harus dilakukan. Di situ tadi ada gambar yang pertama. Udah diamati videonya tadi, udah dilihat? Sudah semua kan? Apa yang ada tadi di situ? Yang masih ingat tentang video tersebut? Yang kami lihat dari gambar video tadi itu tentang persidangan, tentang berbagai laporan yang diterima dan tentang hakim-hakim. Itu masalah keadilan ya? Ya, Pak. Oke, berikan tepuk tangan sama. Berikutnya silakan buka halaman 46 dan hasil diskusinya nanti silakan dituliskan di dalam bukunya masing-masing kelompok. Dan juga hasil pengamatannya yang di dalam buku PPKN halaman 46 ya, tentang pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Sudah? Baik. Setelah didiskusikan hasil pengamatannya, maka untuk itu kalau ada yang tidak memahami, ya silakan dipertanyakan. Mengapa norma harus ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Oke, silakan menjawab. Oke, silakan. Supaya mengatur agar perbedaan dalam bermasyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Oke, mantap. Apa lagi yang mau bertanya? Apabila tidak ada norma dalam kehidupan, apa dampak dalam kehidupan sosial? Oke, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Jika tidak ada norma dalam masyarakat dan apa dampak dalam kehidupan sosial, yaitu akan menyebabkan kekacauan dalam masyarakat karena akan menimbulkan kekerasan, perbuatan joli ataupun perbuatan yang tidak berkenan seperti pencurian, perampokan, perjudian dan sebagainya. Oke, mantap. Dengan sudah didiskusikan, maka sekarang Bapak bagikan soal untuk dikerjakan masing-masing kelompok, dan nanti setelah hasil diskusinya selesai, maka masing-masing kelompok mempresentasikan di depan. Untuk itu Bapak bagikan soalnya untuk dikerjakan. Silakan dikerjakan bersama. Setelah didiskusikan, silakan ditampilkan hasil presentasinya masing-masing. Kita memulai dari kelompok 1. Dalam menyampaikan hasil diskusi kami dan langsung saja, mengapakah norma merupakan aturan dalam kehidupan masyarakat? Mengapakah norma sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat? Jelaskan kenapa proses terbentuknya norma memiliki perbedaan seperti kebiasaan dan adat. Jadi demikian hasil diskusi kami. Kita ucapkan terima kasih. Kepada kelompok lain dipersilakan.
Jelaskan apakah proses terbentuknya norma memiliki perbedaan. Oke, kepada kelompok 1 dijawab atas pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok 2. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan jawaban kami. Seluruh masyarakat hidup dengan kehendak sendiri, tidak mempedulikan orang lain dan hidup tidak beraturan dan timbul sifat egois, cuek dan merasa benar sendiri. Akibatnya timbul perselisihan, perpecahan dan kehancuran karena tidak ada peraturan yang mengatur individu. Jadi demikian jawaban dari kami. Apakah kelompok 2 berterima? Terima. Oke, mantap. Kalau masih ada lagi pertanyaan dari kelompok lain, juga dipersilakan kepada kelompok 1. Oke, silakan berdiri. Jelaskan apakah proses terbentuknya norma memiliki perbedaan. Oke, silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan jawaban kami. Seluruh masyarakat hidup dengan kehendak sendiri, tidak mempedulikan orang lain dan hidup tidak beraturan. Dan timbulnya sifat egois, cuek dan merasa benar sendiri. Akibatnya timbul perselisihan, perpecahan dan kehancuran karena tidak ada peraturan yang mengatur individu. Jadi demikian jawaban dari kami. Apakah kelompok 3 berterima? Oke, mantap. Baik, setelah kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, dan sekarang diberikan kesempatan kepada kelompok 2. Berdasarkan hasil diskusi kami langsung saja, mengapakah norma merupakan aturan dalam kehidupan masyarakat? Apakah norma sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat? Jelaskan mengapakah proses norma memiliki perbedaan. Menurut pengalaman kalian, jelaskan perbedaan saksi kebiasaan dengan adat istiadat. Demikian hasil diskusi kami. Mengucapkan terima kasih. Baik, kalau ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain, maka diberikan kesempatan. Oke, silakan. Apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, di negara tidak ada undang-undang? Oke, silakan. Untuk kelompok 2 silakan dijawab pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 3. Baik, kami akan menjawab dari kelompok 3. Jawabannya adalah akan menyebabkan kekacauan dalam masyarakat karena akan menimbulkan kekerasan, perbuatan zalim ataupun perbuatan yang tidak berkenan seperti pencurian, perampokan, perjudian dan sebagainya. Apakah kelompok 3 berterima? Oke, mantap. Maka diberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan dan tanggapan. Kepada kelompok yang lain diberi kesempatan. Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang menjadi jawabannya adalah untuk mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Apakah kelompok 2 berterima? Berterima. Dengan sudah mempresentasikan hasil kelompoknya, maka kepada masing-masing kelompok silakan nanti diamati ulang, silakan dipahami ulang tentang gambar, tentang video yang sudah kita pelajari,
Ya, silakan nanti dibuat di dalam catatannya masing-masing. Dan untuk itu sekarang buat anak-anak kami seluruhnya, baik itu dari kelompok 1 dan 2, nanti dengan sudah melihat dan sudah menyampaikan hasil diskusinya, mungkin di dalam gambar tadi itu ada berupa salah satu pedoman yang harus kita lakukan di dalam masyarakat. Dan untuk itu kepada masing-masing kelompok, kalau ada yang bisa menyimpulkan dari awal sampai sekarang, baik itu hasil kelompoknya yang sudah dipresentasikan, dan buat anak kami siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Kalau ada, dipersilakan. Oke, silakan. Baik, kesimpulannya adalah seluruh masyarakat hidup dengan kehendak sendiri, tidak mempedulikan orang lain, dan hidup tak beraturan, dan hidupnya sifat egois, cuek dan merasa benar sendiri. Akibatnya timbul perselisihan, perpecahan dan kehancuran pada aturan yang mengatur istilah. Baik, mantap kesimpulan dari. Kalau ada lagi dari kelompok lain yang bisa menyimpulkan, kepada anak bapak dipersilakan. Oke, silakan. Baik, kami telah menyimpulkan tentang norma ini dan kami yaitu dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara harus ada norma supaya tidak terjadi hidup dengan kehendak sendiri dan tidak mempedulikan orang lain serta tidak beraturan dan timbulnya sifat egois, cuek dan senang sendiri. Sekian kesimpulan. Oke, mantap. Kalau ada lagi yang bisa menyimpulkan, kepada anak bapak dipersilakan. Jadi hasil kesimpulan kami dari kelompok 1 mengenai materi kita pada hari ini adalah seluruh masyarakat hidup dengan kehendak sendiri, tidak mempedulikan orang lain dan hidup tidak beraturan dan timbulnya sifat egois, cuek dan merasa benar sendiri. Akibatnya timbullah perselisihan, perpecahan dan kehancuran karena tidak ada peraturan yang mengatur individu. Jadi demikian hasil kesimpulan kami atas perhatian dan ucapannya. Baik, terima kasih kesimpulannya dari kita, yaitu menyangkut arti pentingnya norma yang berlaku di Indonesia. Kenapa norma itu? Tadi beberapa anak bapak menyampaikan bahwa itu salah satu tindakan yang harus kita lakukan yang tidak melanggar dengan aturan. Tapi tentang gambar itu apa? Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ini menyangkut namanya interaksi atau hubungan antara satu dengan yang lain. Nah, kenapa harus terciptanya ini? Kenapa? Karena kita sebagai manusia atau sebagai warga negara atau masyarakat terjadilah yang namanya interaksi saling menghargai. Apabila tidak ada norma yang berlaku di Indonesia ini, apa yang terjadi? Tadi katanya ada terjadinya terjadinya tidak teratur, ya, tidak terjadinya namanya keadilan kan? Keadilan itu keseimbangan, tidak berat sebelah. Ya, itu gambar di atas bahwa tadi anak-anak bapak juga sudah mengamati, sudah melihat bersama bahwa di dalam itu adalah seorang manusia.
Berarti kalau manusia ini seperti kita ini ya? Iya, Pak. Atau ada yang bukan manusia di sini? Tidak. Ada Manusia. manusia. Di gambar kedua, yaitu tadi juga anak Bapak sudah mengamati, sudah memberikan tanggapan, sudah memberikan hasil pengamatannya masing-masing. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu apa? Itu pelanggaran. Di situ tidak memakai helm. Tahu helm kan? Tahu, Pak. Helm tidak mengenakan helm. Ya. Apalagi tidak punya STNK, tidak punya SIM. Apa itu SIM? Surat izin menari-nari ya? Bukan, Pak. Apa? Surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi. Mengemudi. Itu semua merupakan salah satu pelanggaran lalu lintas. Tapi sebagai warga negara diwajibkan, tadi ada di video ya. Di video itu tadi ada hak dan kewajiban. Hak itu apa? Sesuatu yang harus kita makan ya. Tapi apa? Sesuatu yang harus tidak kita lakukan atau harus kita lakukan. Tapi ada kewajiban kan? Apa kewajiban? Hah? Sesuatu apa? Hah? Sesuatu yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu menaati aturan yang berlaku agar hidup kita ini adalah nyaman dan tertib dan tentram. Ya. Yang ketiga, itu siapa? Sesuai itu ya? Iya, Pak. Siapa yang sama dengan ini? Ada tak? Siapa? Sirian ya? Itu Sirian kalau bawa kendaraan memang seperti itu. Ya, mau pergi ke terminal tidak memakai helm. Apalagi kalau mereka menerima BSM 3 orang naik kereta. Ya, ya kan? Sirian ini adalah masih belum ada SIM. Ya kan? Apalagi ini berboncengan dengan berapa orang itu? Itu diperbolehkan atau tidak? Tidak. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Berbahaya. Apalagi ada lampu merah ya. Atau lampu-lampu. Ya. Tapi mereka di atas kalau kita amati, kalau kita perhatikan, ada berapa pelanggaran di sini? Ada berapa pelanggaran yang mereka langgar? Hah? Ada 3. Tadi anak Bapak juga 2 ya. Karena yang kelihatan itu 1 tidak memakai helm, 2 berboncengan kelebihan dengan aturan. Belum tentu Syria mempunyai surat izin mengemudi. Belum tentu. Ya, itu juga sudah merupakan salah satu pelanggaran lalu lintas. Ada satu lagi, yang satu ini memang mantap sekali. Ini tadi masalah keadilan. Pernah jadi wasit bola voli ya? Benar. Gimana? Adil atau tidak? Adil. Apa adil? Ya. Benar adil? Benar. Kalau masuk ya? Ya. Kalau out ya? Benar. Kalau di permainan futsal kalau disenggol jadi aja? Tidak. Itu pelanggaran. Kita sebagai warga negara Indonesia, kedudukan kita ini sama. Perempuan, laki-laki, presiden, gubernur, bupati, kepala desa, semuanya, guru, sama. Kita sebagai warga negara Indonesia. Apa perbedaan kita? Yaitu jabatan, yaitu kedudukan. Ya presiden, saya siswa, ya kan? Ya, anak-anak Bapak siswa, Bapak guru. Ya. Nah, sehingga nanti di pasal 27 itu bahwa
setiap warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dalam pemerintahan dapat tanpa terkecualinya. Untuk itu, yang setelah anak-anak Bapak sudah memahami dan sudah melihat bahwa itu tadi masalah tugas kelompok, ya kan? Tapi sekarang yaitu tingkat pemahaman anak-anak Bapak semua sesuai dengan materi dari awal sampai akhir, sehingga tadi sampai yang Bapak sampaikan pada titik terakhir ini. Kalau ini nanti Bapak bagikan atau sudah ada di buku cetak, nanti silakan dibuat di dalam soal dalam materi di halaman 53 untuk dikerjakan masing-masing pribadi atau secara individu, ya. Nah, itu lagi bukan kelompok. Ya, itu silakan dibuka halaman itu. Untuk itu, setelah nanti anak Bapak semua menulis tentang pemahamannya di materi 53 itu, ya semuanya apa yang sudah dipahami ditulis, ya, dan diserahkan nanti sama Bapak dalam selembar kertas dalam waktu 1 menit. Silakan. Akan dibuka itu dalam pada uji kompetensi. Ya, silakan. Apa komponen? Buka komponen, ya. Nah, sudah silakan dikumpulkan. Setelah itu, untuk pertemuan kita minggu depan, yaitu tentang perilaku norma yang berlaku di masyarakat di halaman 53, dan buat anak-anak Bapak semua silakan dibaca-baca di rumah dan dipelajari, ya, sehingga minggu depan tidak ada lagi kewalan kita. Dan untuk itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, dan kita berdoa yang dipimpin oleh Ikhlas Layan. Mari kita satu dan dua berdoa masing-masing doa ini. Baik, terima kasih. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Siang, Pak. Silakan pulang.
Sudah